jadi tadi adalah salah satu tragedi perperangan yang terjadi di Kerajaan Wijayapura. Sekarang kami akan menjelaskan lebih dalam tentang Kerajaan Wijayapura. Kerajaan Wijayapura berdiri sekitar abad ke-7, merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di muara Sungai Rejang, sekarang wilayah Sarawak, Malaysia. Sungai Rejang, tempat kerajaan ini berada, adalah sungai terpanjang di Malaysia dan keempat terpanjang di Kalimantan, membentang sepanjang 563 km. Sungai Rajang tetap menjadi jalur transportasi penting, digunakan hingga kapit dengan perahu dan kapal motor. Di lembah Sungai Rajang, berbagai subsuku bangsa pribumi Sarawak termasuk suku Dayak hidup. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Sambas kuno. Jadi bukti kuat keberadaan kerajaan terungkap melalui temuan-temuan benda arkeologis, termasuk gerabah dan patung Hindu, yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-6 Masehi atau 7 Masehi. Lokasinya yang strategis di wilayah Sungai Sambas, bertemu dengan Selat Malaka sebagai lalu lintas dunia, mendukung keyakinan bahwa kerajaan ini mungkin berdiri sekitar abad ke-7 hingga 7 Masehi. Temuan tambahan seperti gendang gangsa Dongson, manik-manik batu akik India, dan patung Buddha emas Bodhisattva di lembah Sungai Sambas, Kalimantan Barat, mencerminkan pemerintahan perdagangan sejaman atau lebih awal dari Sriwijaya. Arka-arka Buddha berbahan emas dan perak yang ditemukan di kota Sambas, Kalimantan Barat, diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Wijayapura abad ke-6 atau 7 Masehi. Temuan ini kini koleksi British Museum di London, berasal dari guci tembikar tahun 1940-an dan terdiri dari 9 arka emas dan perak yang menggambarkan Buddha dan Bodhisattva. Arka terbesar tingginya sekitar 18 cm, menampilkan Buddha berdiri dan terbuat dari perak murni, ditemukan oleh seorang kolektor dan sejarawan Asia Tenggara, Tan Yuk Seung. Temuan ini dibeli oleh filantropi PT Brooksewell pada 1956 yang kemudian menyumbangkannya kepada British Museum. Harta karun ini termasuk arka-arka Buddha, pedupan perunggu, dan plakat asar perak, menunjukkan kepemilikan oleh pembesar atau bangsawan penganut agama Buddha. Songket yang juga ditemukan terkait dengan sejarah keemasan Kerajaan Sriwijaya yang memengaruhi Kerajaan Wijayapura pada abad ke-6 dan 7 Masehi. Meskipun informasi tentang Kerajaan Wijayapura terbatas, penemuan arkeologis memberikan dasar awal untuk memahami lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan aspek politik Kerajaan Wijayapura? Kerajaan Wijayapura menciptakan identitasnya dengan memadukan elemen budaya India seperti penggunaan gelar Maharaja dan sistem Wanua atau distrik yang mengungut upeti dari Wanua tetangga. Gelar India Selatan, Warman, melindungi penguasa Wanua, memaksa upeti, emas, dan hasil alam dari tetangganya. Klan-klan awalnya bersaing namun dipersatukan oleh kekuatan politik menjadi Mandala, menandai pergeseran dari tradisi Austronesia. Nama Sanskerta Wijayapura diterjemahkan sebagai Vijaipur yang diubah oleh pelaut Spanyol dan Portugis menjadi Pucha Faro. Pucha menunjukkan pada Vijay dalam bahasa Sanskerta, sementara Farao dalam Spanyol dan Portugis berarti manusia atau orang, menciptakan makna negeri orang-orang yang berjaya. Kerajaan ini dijuluki demikian karena keberhasilan tentaranya dalam mengalahkan kerajaan Dayak lainnya. Jadi bagaimana aspek sosial budaya pada Kerajaan Wijayapura? Jadi pada Kerajaan Wijayapura terletak di muara Sungai Rejang dan kini berada di wilayah Sarawak, Malaysia. Mungkin melakukan sosialisasi dengan bangsa lain melalui kegiatan perdagangan. Pengaruh budaya India tercermin dalam penggunaan gelar Maharaja, menandai adopsi elemen-elemen Hindu-Buddha. Kerajaan ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan, kini telah masuk wilayah Malaysia, dan sejarah mencermin interaksi sosial melalui perdagangan serta pengaruh budaya India yang membentuk karakteristiknya. Oke, jadi pengaruh keberadaan Kerajaan Wijayapura berdasarkan yang pertama, aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kalimantan berkembang melalui perdagangan yang ramai, terutama hasil penjualan rempah-rempah dan hasil pertanian. Perekonomian yang kuat pada masa Kerajaan Wijayapura tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Dan yang kedua ada aspek politik. Jadi pengenalan sistem politik dan pemerintahan oleh orang-orang India membawakan perubahan signifikan. Masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok akhirnya bersatu dalam kekuatan politik
dan mematuhi sistem pemerintahan yang diperkenalkan yang masih berlaku hingga saat ini. Dan yang ada juga aspek sosial budaya, yaitu cara bersosialisasi dengan cara lain dengan bangsa lain pada masa kerajaan Wijayapura yang terwujud melalui kegiatan perdagangan yang masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Corak budaya pada masa itu seperti kain tenun tetap menjadi ciri khas masyarakat Kalimantan, mencerminkan warisan budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan dan terus dijaga hingga saat ini. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari Kerajaan Wijayapura. Yang pertama adalah masyarakat diajarkan untuk hidup bersosialisasi secara bersama-sama, tidak berkelompok demi terwujudnya suatu keharmonisan dalam kehidupan. 2. Tradisi dalam berdagang menjadi salah satu mata pencarian masyarakat Kalimantan. 3. Kehidupan sosial berjalan teratur karena sistem pemerintahan yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Oke, jadi selanjutnya kita akan ke Kerajaan Salakanagara. Jadi Kerajaan Salakanagara ini adalah kerajaan di Nusantara yang berdiri antara 130 sampai 362 Masehi. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradabannya kedua sama persis. Kerajaan ini terletak pada Teluk Lada Pandeglang, bagian barat Provinsi Banten kini. Bukti kalau kerajaan ini benar-benar ada adalah dari peninggalannya, yaitu ada menhir Cihunjuran yang ditemukan sebanyak 3 buah. Aspek politik Kerajaan Salakanagara. Kerajaan sering mengadakan urusan politik kerajaan berupa hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India dan Cina. Adanya kerjasama yang terjalin dengan Cina menjadikan kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Holotan. Kalau aspek sosial di Kerajaan Salakanagara yaitu memiliki kehidupan yang begitu harmonis sehingga membuat penduduk kerajaan begitu betah. Aspek ekonomi di Kerajaan Salakanagara, meskipun mereka negara maritim, namun kerajaan ini memiliki sistem pertanian dengan menggunakan cara berladang. Pada masa kejayaannya, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dewa Warman 8, mata pencarian penduduknya antara lain nelayan, berburu, berniaga, serta bertani. Pengaruh ekonominya adalah orang zaman ini sudah melakukan beberapa pekerjaan untuk menghasilkan uang seperti menjadi petani, nelayan, berburu, dan masih banyak lagi. Dan juga karena mereka pekerjaan itu masih ada sampai sekarang karena bisa saja mereka menurunkan pekerjaan mereka kepada keturunan mereka. Pengaruh sosialnya adalah orang-orang pada zaman Kerajaan Salakanagara sudah menggunakan bahasa yang mirip Sunda dan bahasa itu turun-temurun hingga yang kita kenal sekarang bahasanya yaitu bahasa Sunda. Pengaruh politik dari Kerajaan Salakanagara adalah Kerajaan Salakanagara sudah memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Cina dan India. Dan hal ini pula menjadi kemungkinan yang membuat kita masih ada hubungan dengan negara-negara luar seperti Cina dan India. Nilai-nilai dari Kerajaan Salakanagara adalah mereka sudah bisa melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Mereka bisa hidup harmonis. Hubungan TKWKA dengan kedua kerajaannya. Dari hal ini kita belajar bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan dan campur tangannya dalam membangun kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha kepada masa tersebut sehingga manusia bisa hidup dengan bahagia, bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Manusia bisa mengenal Tuhan pada masa tersebut karena adanya campur tangan Tuhan yang dimulai dari perdagangan yang mereka lakukan. Hubungan enduring understanding dengan kedua kerajaan. Enduring understanding. Pada masa kerajaan tersebut, masyarakat kerajaan merespons kemurahan hati Tuhannya dengan melakukan kebaikan, berinteraksi secara positif, dan berusaha memaju kerajaan secara bersama-sama. Kalau essential question-nya, dari kemurahan hati Tuhan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berusaha yang terbaik dalam melakukan apapun karena hal tadi adalah hal yang disukai Tuhan. Niscaya akan datang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang lainnya. Sekian presentasi kami tentang kerajaan-kerajaan ini dan terima kasih.